Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate salah satu informasi ataupun good news dari salah satu koin kripto yang memang dari beberapa bulan yang lalu pun selalu hype gitu ya informasinya. Bahkan sampai sekarang ini belum ada titik terangnya seperti apa gitu ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung aja nih kita cek-cek dari segi marketnya terlebih dahulu. Nah, untuk market sekarang nih di mana Bitcoin berada di harga 21.345 dolar dan dia mengalami kenaikan 3,40%. Untuk Ethereum masih nanjak nih ya 12 persenan dan beberapa altcoin di sini wow ini udah mulai bullish-bullish nih ya. Ini koin apa nih? Mid nih, Mid. Ini 115% naiknya gila ini tinggi banget nih. Oke, jadi langsung saja yang bakalan gua bahas sekarang itu adalah koin Terra Luna Classic. Nah, untuk koin Terra Luna Classic sekarang berada di harga 0, ada 30 belakang koma 10.318. Untuk secara rupiahnya di harganya di 1,5 rupiah. Dan sekarang naik 0,26%. Nah, jadi good newsnya adalah si koin Terra Luna Classic ini dari semenjak dia kehancurannya sampai dengan sekarang gitu ya, terhitung dari bulan Mei nih. Bahwa dari desas-desusnya untuk rumor Luna Classic ini katanya dukuan ya. Bahkan sampai dengan sekarang itu belum diketahui apa benar gitu ya. Terjadinya kehancuran seperti ini itu disebabkan oleh salah satu pengembangnya atau CEO foundernya koin Terra Luna ini yang bernama Dukwon. Dan untuk dari segi pembakarannya ini menarik juga nih ya. Untuk koin Terra Luna sekarang ini kan sudah ada dari sistem pembakaran tuh, termasuk koin in itu dia sudah menyediakan juga tax untuk pembakaran 1,2%. Dan untuk good news sekarang bahwa negara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan ini sedang bekerja sama ya untuk menyelidiki dari kasus kehancurannya koin Terra Luna Classic ini. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung masuk ke sumber informasinya. Nah, di sini gua masuk ke akun Twitter Launchbarn ya. Jadi di sini bukan Twitter resminya Terra Luna, namun ini mungkin dari komunitas gitu ya. Ini akun Twitter komunitas lah. Dan di sini 7 jam yang lalu ada sebuah updatean atau cuitan. Kita translate, testnet lengkap sekarang aktif dan beroperasi. Validator dapat menjalankan kode pajak pembakaran 1,2% pekerjaan luar biasa oleh Terra Rebel. Nah, jadi di sini untuk dari segi testnetnya ini sudah beroperasi dan udah aktif juga ya. Bahkan dari segi validatornya itu dapat menjalankan nih dengan kode pajak pembakaran 1,2%. Ini udah mulai semakin berkembang gitu ya dari segi pembakarannya koin Terra Luna Classic. Karena investor itu yang mengalami kerugian banyak gitu ya, kerugian besar itu di koin Terra Luna Classic ya, bukan di Luna yang baru. Dan di sini dari Launch Official, dia pun telah men-tweet, retweet lebih cepat jika Anda percaya Launch akan mencapai ke 1 dolar. Nah, kira-kira menurut kalian mampu nggak untuk koin Terra Luna Classic ini bisa mencapai ke 1 dolar? Kalau gua pribadi, gua masih percaya-percaya aja gitu ya untuk dari koin Terra Luna Classic ini bisa mencapai ke 1 dolar gitu ya. Masih 50% percaya, 50% juga enggak. Tapi tetap gua hold token Luna Classic gua gitu ya, nggak bakalan gua jual. Karena target gue itu ya minimal 1 dolar lah gitu bakalan gua jual. Nah, di sini dikutip oleh Findball.com, penyelidik Amerika Serikat dan Korea Selatan akan bertukar data sementara penyelidikan Terra masih berlangsung. Nah, jadi sampai dengan sekarang dari pihak-pihak negara itu masih menyelidiki kasusnya Terra Luna ya. Jadi apa sih gitu penyebabnya sampai dia hancur lebur seperti ini gitu. Dan di sini negara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan bekerja sama bahkan bertukar data mungkin selama penyelidikan ini berlangsung. Baru-baru ini Menteri Kehakiman Korea Selatan yang bernama Han Dong-hoon melakukan perjalanan ke New York untuk bertemu dengan para pejabat Amerika Serikat guna memeriksa kemungkinan metode di mana Korea Selatan dan Amerika Serikat dapat bekerja sama untuk menyelidiki kejahatan menggunakan cryptocurrency. Wow, ini luar biasa banget nih dari Menteri Kehakiman Korea Selatan ya yang bernama Han Dong-hoon. Dia rela tuh untuk melakukan perjalanan ya menemui para pejabat-pejabat Amerika Serikat dari Korea ke New York atau ke Amerika Serikat ya. Jadi demi memeriksa kemungkinan ada nggak sih gitu
kejahatan-kejahatan menggunakan cryptocurrency dan sampai dengan sekarang ini masih tetap bekerja sama ya, untuk dari tahap penyelidikan ini sampai dengan selesai. Mungkin seperti itu ya, karena di sini masih berlangsung nih sampai dengan sekarang. Untuk segera bereaksi terhadap meningkatnya jumlah penipuan sekuritas yang terkait dengan pasar aset digital. Kedua negara berbicara tentang bagaimana caranya untuk berbagi untuk informasi satu sama lain dan meningkatkan tingkat koordinasi mereka. Menurut sebuah laporan oleh outlet berita lokal Korea Yonhap. Dan di sini dia tidak perlu menunggu lama, jadi langsung bereaksi nih ya. Jadi sesegera mungkin dia bereaksi terhadap adanya peningkatan dari segi jumlah penipuan sekuritas. Dan di situ pun terkait juga dengan pasar aset digital atau market cryptocurrency. Dari dua belah pihak negara ini, dia pun membicarakan tentang berbagai cara untuk berbagi informasi satu sama lain. Artinya ketika dari negara Korea Selatan mencurigai gitu ya, mencium bau-bau penipuan di cryptocurrency, itu langsung menghubungi pihak negara Amerika Serikat. Begitupun dari Amerika Serikat, ya kemungkinan akan melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi dia terus bertukaran data gitu ya. Nah, jadi berita ini dari laporannya berita Korea ya yang bernama Yonhap ini. Kedua negara sedang menyelidiki keruntuhan ekosistem Terra Luna senilai 40 miliar dolar. Amerika Serikat baru-baru ini memulai penyelidikan baru terhadap Do Kwon yang merupakan salah satu pendiri Terra pada saat yang sama. Pihak berwenang di Korea Selatan sedang menyelidiki jumlah tuduhan seperti penipuan, manipulasi pasar, dan penggelapan pajak. Hun bertemu dengan Scott Hartman, CEO Direktur Satuan Tugas Sekuritas dan Komoditas, dan Andrea M. Griswold, Kepala Gugus Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas pada hari Selasa 12 Juli di kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Jadi dari dua negara ini sedang menyelidiki keruntuhannya ekosistem Terra Luna yang mencapai sampai 40 miliar dolar. Wow, ini banyak banget itu ya, 40 miliar dolar. 40 miliar rupiah aja itu udah banyak banget, apalagi ini bicaranya dolar ya. Bahkan dari negara Amerika Serikat pun baru-baru ini memulai nih untuk dari segi penyelidikan terhadap CEO-nya Terra Luna yang bernama Do Kwon. Bahkan pada saat yang sama dari pihak berwenang Korea Selatan pun sedang menyelidiki sejumlah tuduhan-tuduhan seperti penipuan, manipulasi pasar, bahkan dari segi penggelapan pajak. Karena memang dari awal Do Kwon itu berpindah gitu ya dari Korea Selatan ke Kanada kalau nggak salah ya. Itu dia berpaling dari perpajakan gitu ya, walaupun memang sebelumnya itu ada rumor Do Kwon telah didenda sekitar berapa miliar dolar gitu ya, gue lupa lah pokoknya intinya seperti itu. Tetapi sepengakuan Do Kwon bahwa dari segi pajak di Korea Selatan itu sebelum dia meninggalkan Korea Selatan dia telah membayar pajak terlebih dahulu. Ya kira-kira seperti itu. Bahkan di sini dari Hun ya, dia bertemu dengan Scott Hartman sebagai CEO Direktur Satuan Tugas Sekuritas dan Komoditas. Dan di sisi lain pun ditemani oleh Andrea M. Griswold sebagai kepala gugus tugas penipuan sekuritas dan komoditas juga. Dan di sini Hun langsung berbicara kepada dua orang besar ya di negara Amerika Serikat pada hari Selasa tanggal 12 Juli dan bertempat di kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Dan dari segi kerjasama antara negara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan, di sini fakta bahwa pihak berwenang baru-baru ini mulai fokus pada kejahatan yang terkait dengan cryptocurrency, menunjukkan bahwa kolaborasi saat ini antara kedua negara mungkin bukan yang pertama dari jenisnya. Korea Selatan telah menjadi salah satu negara dengan peraturan cryptocurrency paling ketat, menerapkan aturan Know Your Customer atau KYC dan AML atau Anti Money Laundering yang kuat. Sebuah organisasi pengatur cryptocurrency baru telah dibentuk oleh legislator Korea sebagai tanggapan atas insiden Terra. Komite ini akan memeriksa proyek cryptocurrency baru yang terdaftar di bursa cryptocurrency. Nah, jadi di sini dari sebuah fakta yang mengatakan ya, dari pihak berwenang baru-baru ini mulai fokus juga tuh untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan aset digital atau cryptocurrency. Bahwa dari segi kolaborasi pun saat ini dari kedua belah pihak negara mungkin bukan yang pertama kalinya, melainkan sudah dilakukan dari beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu gitu ya. Intinya ini bukan yang pertama kalinya. Bahkan di sini untuk dari Korea Selatan, di sini telah menjadi salah satu negara dengan peraturan cryptocurrency yang paling ketat sekali. Jadi siapapun yang ingin berinvestasi di aset-aset kripto itu wajib sekali untuk KYC ya, demi menjaga adanya anti money laundering atau AML gitu ya. Jadi di sini dari segi penerapannya ini luar biasa ketat banget ya dari negara Korea Selatan.
Dan di sini ada juga sebuah organisasi untuk pengatur cryptocurrency baru katanya ya, yang telah dibentuk oleh legislatif atau legislator Korea Selatan sebagai tanggapan atas insiden Terra. Jadi sebelumnya ini ya mungkin sebelum terjadi kancuran Terra ini masih biasa-biasa saja. Tetapi ketika memang terjadi gitu ya, sudah terjadi lah Terra Luna hancur, bahkan sekarang Celsius gitu ya. Di sini adanya sebuah organisasi untuk mengatur cryptocurrency baru. Dan dari segi komite ini akan terus memeriksa proyek cryptocurrency yang baru lahir atau yang baru terdaftar di bursa cryptocurrency. Nah, jadi ini semakin ketat lagi nih ya. Bukan dari segi investor aja, tetapi untuk cryptocurrency yang baru muncul pun ini akan lebih ditingkatkan lagi gitu ya untuk dari segi pemeriksaan proyek cryptocurrency seperti fundamentalnya seperti apa, udah kuat apa belum gitu, tujuannya apa, utilitasnya apa. Ya mungkin seperti itulah ya yang akan diperiksa oleh pihak-pihak komite ataupun legislatornya Korea Selatan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sajikan kepada kalian pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya intinya dari Terra Luna Classic sampai dengan sekarang ini masih ada tahap penyelidikan ya. Bahkan dari negara Amerika dan juga Korea Selatan itu bekerja sama untuk bertukar data. Dan ini bukan pertama kalinya untuk negara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan bekerja sama di dalam kasus seperti ini. Ya mungkin udah beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, cuman gua nggak tahu, gua baru baru tahu hari ini gitu. Dan untuk Terra Luna, kira-kira menurut kalian bisa nggak sih untuk mencapai ke harga 1 dolar? Intinya nggak perlu muluk-muluk ya, 1 dolar aja. Kira-kira bisa nggak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.